misalnya seorang citizen yang dihukum mati gitu juga karena ini yang apa sih, beliau tuh contohnya misalkan Al-Malaj yang beliau tuh sudah mencapai kesanaan gitu kan, jadi melebur. Nah itu tuh kan beliau dihukum mati sama orang-orang gitu kan. Nah itu pandangan menurut syariat, orang yang fana dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin orang awam tidak paham atau tidak sangka, itu gimana sama pandangan dari tasawuf itu sendiri gitu? Iya, ya, nah memang itu agak susah ya untuk membuktikan, karena itu kan sejarah ya. Sejarah itu wah susah gitu. Ada saksi hidup saja belum tentu, gitu. Apalagi tidak ada gitu ya. Jadi itu mah kadang-kadang dengan politik gitu ya. Contohnya Al-Halaj tadi itu. Al-Halaj itu kan ini saya juga agak lupa lagi nih jawabannya. Tapi secara garis besar itu kan ya apa namanya, tahu lah gitu secara garis besar. Itu kan pahamnya hulul. Ya, Al-Halaj itu pahamnya hulul. Jadi bahwa Allah itu menempat gitu, di dalam diri kita kalau ininya hulul ya, hulul itu jadi menempat gitu. Nah kalau pemikirannya seperti itu, saya kira kan memang keliru gitu ya, karena kan Allah itu kan tidak membutuhkan tempat ya untuk menetap gitu. Allah itu berbeda dengan makhluknya, itu masuk ke muhalafatul hawadisi itu. Ya. Nah di situ ulama-ulama fikih gitu, hampir semua ulama-ulama fikih, kemudian sebagian ulama tasawuf itu menentang, dan ulama-ulama fikih itu menganggap bahwa dia itu ya harus dihukum gitu ya, dihukum, ditahan di penjara, kemudian dibunuh ya. Memang ceritanya itu sampai di apa, diikat di ini di jembatan ya, apa sungai apa, Tigris ya. Nah itu seperti itu. Nah kalau saya misalnya ya melihat itu, kalau betul hulul misalnya, hulul, nah itu hulul itu sebetulnya ya tidak sesuai, dan itu merupakan ciri khas daripada Syiah mulia gitu, Syiah ekstrim. Jadi Syiah itu kan ada yang mulia, ekstrim, ada yang moderat gitu ya, seperti Jahidiyah itu. Nah apa ciri daripada Syiah ekstrim itu gitu, tanasuh dan hulul gitu. Jadi tanasuh itu bahwa tanasuh itu ada ruh itu berpindah dari satu badan ke badan lain gitu. Jadi Allah itu berpindah misalnya kepada Ali bin Abi Thalib gitu ya, kayak begitu. Sehingga Sabaiyah itu kan dari Abdullah bin Sabah itu menyebut bahwa antaloh itu, engkau itu adalah Allah kan gitu. Nah seperti itu. Itu kan apa namanya, ekstrim tuh ya. Jadi menganggap bahwa Ali itu adalah Allah gitu, karena masuknya itu. Nah hulul itu Allah menempat misalnya ya. Ya kan hulul itu kalau dari arti sesuatunya bahwa Allah itu berada pada segala sesuatu. Misalnya Allah menempat di dalam diri kita, kalau betul seperti itu, nah itu juga keliru juga gitu. Ya. Nah itu sampai sekarang juga kadang-kadang ada itu paham-paham itu tanasuh hulul. Seperti saya melihat tuh tahun 2000 berapa 19 ya, pas mau pemilu itu Pak Ma'ruf Amin wakil presidennya ini. Nah itu siapa, Abah Gaus itu yang
Ciamis ya di Sirna. Saya itu menyebut Abah ini mau milih diri Abah sendiri katanya, yang ada di Ma'ruf Amin gitu ya. Nah itu tanasu itu yang seperti itu gitu. Jadi ruhnya masuk kepada Ma'ruf Amin gitu. Nah, jadi ada paham-paham itu seperti begitu terus berkembang gitu ya. Nah dulu itu apa tanasu hulul itu ya ada. Nah kemudian apa dianggap salah, bersalah dan dibunuh. Tapi secara politik juga bisa kalau dilihat secara politik ya. Karena kalau tidak salah itu bersama apa dekat dengan Syiah Ismailiyah ya, dekat dengan Syiah Ismailiyah. Siapa Al-Halaj itu kalau itu ternyata apa namanya disebutkan sebagai ciri khas daripada Syiah ekstrim ya, bisa jadi itu juga dari Ismailiyah gitu. Ya Ismailiyah, karena ya Ismailiyah yang mana juga bingung lagi ya, karena ada Batiniyah juga yang bersama-sama Ismailiyah gitu. Ya padahal sebetulnya dalam-dalamnya Batiniyah gitu. Batiniyah itu orang Yahudi, Nasrani ya, Majusi yang ada kebencian dalam hatinya terhadap Islam, tapi bersama-sama Syiah Ismailiyah itu melaksanakan ibadah-ibadah seperti biasa gitu. Nah seperti itu, jadi agak sulit memang itu hal seperti itu, apa benar apa tidak gitu. Tapi kalau paham-pahamnya ya kalau betul seperti itu kan, seperti kita tidak tahu betul apa sih yang disebut dengan misalnya wahdatul wujud di situ seperti apa gitu ya. Ya kalau misalnya paham wahdatul wujud itu bahwa yang wujud itu pada hakikatnya hanya Allah, itu benar kan ya. Jadi yang lain itu kan adanya karena diciptakan, sehingga yang ada itu hanya Allah. Nah kalau paham wahdatul wujud itu seperti itu ya nggak masalah, itu kan tidak bertentangan dengan tauhid gitu. Ya. Jadi harus dipastikan dulu seperti apa gitu ya, dan itu agak sulit juga ya. Itu mungkin ya.